Swatihotu, Namo Buddhaya. Selamat malam, salam berjumpa lagi bersama Bante. Selama 30 menit ke depan kita akan bersama-sama mempelajari pokok-pokok dasar agama Buddha. Pokok dasar ajaran agama Buddha yang paling utama adalah pembelajaran dan pemahaman tentang 4 kebenaran mulia. Jadi pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang 4 kebenaran mulia. Jadi 4 kebenaran mulia atau biasa disebut dengan Cattari Arya Sacani itu adalah ajaran inti yang melandasi seluruh ajaran yang diajarkan oleh Buddha Gautama. Jadi ajaran ini pertama kali dibabarkan di Taman Rusa Isipatana kepada 5 orang pertapa, yaitu kepada Asaji, Badia, Kondana, Mahanama, Wapa. Jadi kelima pertapa inilah yang pertama kali mendengarkan ajaran tentang 4 kebenaran mulia atau Cattari Arya Sacani, yang mana terkenal dengan istilah Dhammacakkappavattana Sutta atau pemutaran roda Dharma yang pertama. Ini bisa kita temukan di dalam Samyutta Nikaya 5611. Jadi Sang Buddha menjelaskan secara lengkap dan panjang lebar tentang apa sih hakikat kehidupan kita di dunia ini. Oke, kita mulai ke pembahasan yang pertama. Kebenaran yang pertama adalah kebenaran tentang adanya dukkha atau dukkha Arya Saca. Jadi kalau kita berpikir sepintas, mungkin kita berpikir bahwa ajaran Sang Buddha adalah ajaran yang pesimis karena mengawali pengajarannya itu dengan kata-kata yang negatif atau seperti kata dukkha ya. Kalau kita telaah dari sudut pandang yang sempit dan sepintas lalu, bisa jadi kelihatannya pesimis. Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan, maka kita akan menyadari bahwa ajaran Sang Buddha itu adalah ajaran yang realistis. Jadi kenapa dikatakan ajaran yang realistis? Karena menjelaskan realitas sebenarnya yang kita alami sebagai manusia dan makhluk hidup pada umumnya. Contohnya, kalau kita analogikan seperti seorang dokter ya, ada seorang pasien yang datang berkunjung kepada seorang dokter, kemudian dokter ini memeriksa, menganalisa, mendiagnosa penyakit apa yang dimiliki, keluhan apa yang dimiliki oleh pasien. Kemudian setelah diperiksa, didiagnosa, kemudian Sang Buddha kemudian memberikan penjelasan kepada si pasien. Oh, penyakit yang Anda alami ini. Kemudian penyebab penyakit Anda adalah ini.
dan penyakit Anda bisa disembuhkan. Dan ini resep untuk menyembuhkan penyakit Anda. Silakan dipraktekkan, silakan diminum obatnya. Jadi simpel sekali ya. Jadi ada diagnosa, kemudian ada penyakit, kemudian penyakit itu punya bisa sembuh, kemudian ada jalan agar penyakit itu bisa sembuh, seperti itu. Mungkin juga ajaran Sang Buddha. Kalau yang diajarkan Sang Buddha adalah kebenaran yang pertama saja, bisa jadi ajaran agama Buddha adalah ajaran yang pesimis. Tetapi Buddha juga mengajarkan poin-poin yang lainnya, tidak hanya mengajarkan tentang adanya duka. Jadi Sang Buddha juga mengajarkan tentang sebab dari duka ya. Sang Buddha juga mengajarkan tentang sebab dari duka, atau biasa disebut dengan duka samudaya arya saca. Kemudian Sang Buddha juga mengajarkan kebenaran tentang lenyapnya duka atau duka nirodha arya saca. Kemudian yang terakhir, Sang Buddha juga menjelaskan kebenaran tentang jalan berunsur 8 menuju akhir dari duka, atau duka nirodha gamini patipada arya saca. Jadi jelas sekali bahwa Sang Buddha tidak melulu mengajarkan tentang kebenaran pertama, tetapi dia juga mengajarkan tentang kebenaran kedua, kebenaran ketiga, dan keempat, yang menunjukkan bahwa ajaran Sang Buddha adalah ajaran yang realistis, tidak pesimis ya. Dengan memahami kondisi ini, kita akan bisa mengantisipasi, kita akan bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Tidak dengan berpura-pura kita tidak terjadi apa-apa dengan kita ya. Padahal sesungguhnya di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita itu ada suatu masalah, ada satu kendala di situ. Ya. Kita jangan seperti burung unta. Kalau Anda mungkin pernah menonton Wildlife atau National Geographic ya. Di sana biasanya kalau burung unta dalam kondisi ketakutan, dia akan berlari. Setelah berlari, dia akan menggali tanah dan dia memasukkan kepalanya itu ke dalam tanah, berharap bahwa situasi itu tidak terjadi apa-apa, berharap bahwa situasi itu aman, seperti itu ya. Padahal bahaya tetap ada gitu ya. Kita bayangkan ketika burung onta itu memasukkan kepalanya di dalam lubang yang dia gali, kemudian harimaunya datang. Mana dia tahu kalau harimaunya datang dan menerkam si unta tersebut. Jadi sama dengan analogika yang diajarkan Sang Buddha, bahwa kita harus berani mengakui bahwa ada yang tidak beres di dalam kehidupan kita, dan kita harus mencari jalan keluar untuk istilahnya menyembuhkan atau menghilangkan ketidakberesan tersebut. Inilah dasar Sang Buddha mengajarkan 4 kebenaran mulia. Oke, kita akan membahas satu persatu, mulai dari kebenaran yang pertama. Kebenaran yang pertama adalah kebenaran tentang adanya duka. Jadi terjemahan di dalam bahasa Inggris, duka itu adalah suffering. Padahal sesungguhnya makna yang ada di dalam kata Pali dukkha itu adalah
sangat-sangat dalam dan sangat-sangat luas. Jadi majemuk. Jadi kurang tepat kalau diterjemahkan mentah-mentah sebagai kata suffering. Apalagi kalau di dalam bahasa Indonesia kita juga mengenal kata duka gitu ya, yang artinya kesedihan. Itu juga maknanya itu akan terjadi ambigu atau teralihkan dari makna utama dari bahasa Pali. Jadi makna sesungguhnya kata duka itu adalah sangat-sangat luas sekali. Jadi kelahiran itu juga termasuk ke dalam duka. Kemudian sakit itu juga masuk ke dalam duka. Kemudian meninggal juga masuk ke dalam duka. Ditinggal oleh orang yang kita cintai, berkumpul dengan orang yang kita benci, itu juga termasuk duka. Tidak mendapatkan apa yang kita inginkan juga termasuk di dalam duka ya. Singkatnya, kelima kelompok kemelekatan yang ada di dalam diri kita ini, jadi kelompok pikiran, kelompok perasaan, kelompok pencerapan, kelompok kesadaran, dan kelompok badan jasmani. Jadi kelima agregat atau kelima kelompok ini pada dasarnya adalah duka. Jadi di sini cakupannya sangat-sangat luas. Perubahan dari senang dan tidak senang itu juga masuk ke dalam cakupan duka. Sang Buddha tidak menolak bahwa di dalam kehidupan kita ada juga kebahagiaan, ada juga rasa senang gitu ya. Tetapi kebahagiaan, rasa senang itu tidak kekal, akan selalu tergantikan ya. Setelah bahagia muncul tidak bahagia, setelah gembira muncul sedih ya. Perubahan silih berganti ini juga masuk ke dalam lingkaran duka. Jadi duka di sini memiliki arti yang sangat-sangat luas sekali ya. Kemudian di dalam sutta yang lain dijelaskan juga pembagian dari duka, kita bahas bersama. Duka yang pertama adalah duka-duka atau penderitaan biasa. Jadi penderitaan biasa artinya adalah penderitaan yang kita alami di dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya kita terluka kena pisau, kemudian mungkin kita bersedih hati, kemudian mungkin kaki kita patah, jatuh tersungkur. Ini dikategorikan sebagai duka-duka atau penderitaan atau duka yang biasa ya. Kalau kita terjemahkan penderitaan kayaknya kurang tepat, jadi kita tetap pertahankan duka gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sankara duka atau duka karena memiliki badan jasmani ya. Jadi dengan memiliki badan jasmani, maka di situ ada kemungkinan untuk kita mengalami yang namanya duka ya. Pada saat cuaca di sekitar kita terlalu panas, kita pun akan mengalami gerah dan berkeringetan, kepanasan. Pada saat cuaca di sekitar kita mengalami dingin, tubuh kita juga akan sangat-sangat kedinginan ya. Kemudian kita mungkin memiliki panca indera yang merupakan perpaduan ya. Misalnya kita memiliki lidah gitu ya, ketika kita makan makanan yang pedas kemudian kita kepanasan, itu juga masuk ke dalam sankara duka karena terjadinya timbulnya perpaduan ya, termasuk tubuh badan jasmani kita, panca indera kita juga merupakan bersumber dari perpaduan unsur lain yang membentuknya ya. Ini merupakan duka jenis yang kedua.
Kemudian kita berlanjut kepada duka yang ketiga, yaitu viparinama duka atau penderitaan karena perubahan. Seperti yang Bante jelaskan tadi di atas, segala sesuatu tidak ada yang tetap, selalu berubah, ya. Perubahan inilah yang akan membawa ketidakpuasan, membawa ketidaknyamanan. Misalnya mungkin kita baru membeli handphone baru atau membeli mobil baru gitu ya. Pertama kita gembira, tetapi di dalam handphone baru, di dalam mobil baru itu terdapat bibit-bibit perubahan di situ. Terdapat bibit-bibit duka di situ. Suatu saat mungkin mobil kita mungkin berdempetan dengan mobil yang lain atau menabrak trotoar jalan sehingga menjadi lecet, maka di situ timbullah duka, timbullah ketidaksenangan, timbullah ketidakpuasan. Dan mungkin contoh lain, handphone kita mungkin dicuri orang. Nah, perubahan dari memiliki menjadi tidak memiliki, atau jatuh ke air selokan, dari yang dulunya masih bagus sekarang mati total HP-nya karena jatuh ke air. Inilah contoh dari yang namanya viparinama duka atau duka yang disebabkan oleh perubahan, ya. Inilah kebenaran pertama tentang adanya duka. Semoga bisa dipahami. Kemudian selanjutnya adalah kebenaran yang kedua, kebenaran tentang sebab duka atau duka samudaya arya saja. Jadi ketidakpuasan, ketidaknyamanan, penderitaan, ya, itu ada penyebabnya. Dan menurut Sang Buddha, penyebab dari penderitaan kita itu adalah tanha atau keinginan yang rendah. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita terus menciptakan keinginan, ya. Dari waktu ke waktu kita terus menciptakan keinginan. Kalau kita bayangkan dari awal kita lahir sampai sekarang, berapa ribu atau mungkin berapa juta keinginan yang muncul di dalam pikiran kita. Ada keinginan-keinginan yang tercapai, menimbulkan kegembiraan sesaat, kemudian timbul keinginan-keinginan yang lain. Ada keinginan-keinginan yang tidak tercapai, kemudian timbul kekecewaan, ya. Walaupun keinginan kita ada yang sudah tercapai, ada yang belum tercapai, tetapi kita terus memproduksi keinginan-keinginan, ya. Kita terus dibakar oleh keinginan-keinginan dari waktu ke waktu. Ibarat kalau di dalam Paticca Samuppada, hukum sebab musabab yang saling bergantungan, itu dianalogikan seorang pembuat tembikar. Si pembuat tembikar ini di sekelilingnya itu sudah banyak tembikar. Ada yang pecah, ada yang masih bagus, ada yang basah, ada yang sudah kering, ya. Ada yang sudah dicat, ada yang sudah diukir. Dan si pembuat tembikar ini terus saja membuat tembikar tanpa henti. Demikianlah umat manusia terus membuat keinginan, sehingga Sang Buddha mengatakan sumber penderitaan, sumber ketidakpuasan itu adalah tanha atau keinginan rendah. Lalu apakah kita di dalam kehidupan ini tidak boleh berkeinginan, Bante? Kita boleh berkeinginan, tetapi dalam konteks yang lebih halus, kebutuhan, ya. Jadi kebutuhan, kita boleh memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan akan sandang, pangan, papan, gitu ya.
Tapi yang dimaksud keinginan di sini adalah keinginan yang rendah, yang dilandasi oleh keserakahan, ya, ketidakpuasan, seperti itu. Kalau keinginan-keinginan yang positif, kebutuhan-kebutuhan yang positif, itu biasa disebut dengan canda, ya, keinginan untuk berdana ke wihara, keinginan untuk puja bakti, keinginan untuk berbuat baik, gitu ya, itu disebut canda. Itu adalah kebutuhan. Tetapi kalau keinginan rendah, itu disebut dengan tanha. Tetapi di level tertinggi, ketika seseorang hendak melenyapkan kilesa-kilesa yang ada di dalam dirinya, itu semua kilesa itu harus dibasmi total. Arahat membasmi total kilesa-kilesa yang ada di dalam dirinya, dan arahat tidak memiliki tanha atau keinginan. Lalu apa yang membuat para arahat itu makan? Apa yang membuat para arahat itu ingin melakukan ini, ingin melakukan itu? Perbuatan arahat itu tidak dilandasi oleh keinginan-keinginan atau tanha, tetapi perbuatan arahat itu dilandasi oleh kiriya. Jadi tanpa didasari oleh nafsu-nafsu yang rendah. Jadi kiriya itu adalah hanya berbuat demi perbuatan itu sendiri. Para arahat tidak mengharapkan pahala, maupun para arahat tidak mengharapkan pujian atau harapan-harapan rendah dari apa yang diinginkannya, apa yang dilakukan atau diperbuatnya. Jadi arahat itu melaksanakan segala sesuatunya itu dengan kiriya atau tanpa motivasi yang buruk atau tanpa tanha, ya. Kita lanjutkan. Kemudian tanha ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah kama tanha. Apa itu kama tanha? Kama tanha adalah kecenderungan dari para makhluk untuk menikmati kesenangan-kesenangan dari indera, ya. Jadi tergoda atau rindu akan sentuhan-sentuhan yang halus, tergoda atau rindu akan suara-suara yang merdu, tergoda atau rindu akan melihat bentuk-bentuk atau warna-warna yang indah, tergoda atau rindu akan bentuk-bentuk pikiran yang menyenangkan, ya, atau mungkin rasa-rasa kecapan atau bau-bau yang menyenangkan. Jadi karma tanha itu adalah keinginan untuk memuaskan nafsu melalui 6 landasan indera. Itu disebut dengan kama tanha. Kemudian yang selanjutnya adalah bawa tanha. Bawa tanha adalah keinginan untuk selalu dilahirkan. Jadi ingin dilahirkan dari waktu ke waktu. Kenapa mereka selalu ingin dilahirkan? Karena mereka memiliki pandangan micca ditti bahwa di dalam diri ini ada roh yang kekal, ada atta yang kekal, yang ingin muncul, ingin eksis dari satu kehidupan ke kehidupan yang berikutnya. Jadi di zaman Sang Buddha, orang-orang yang kelompok-kelompok yang memegang paham ini disebut dengan Attawada. Ada kelompok yang menganggap bahwa diri ini ada atau eksis, tidak berubah sedikit pun. Kemudian yang selanjutnya adalah wibawa tanha atau keinginan untuk tidak dilahirkan atau keinginan untuk memusnahkan diri.
Jadi paham ini menganggap bahwa hidup ini hanya sekali dan tubuh ini membawa penderitaan. Tubuh ini menghalangi mereka untuk mencapai kesucian. Oleh karena itu mereka menyiksa tubuhnya, mereka menghancurkan tubuhnya, mereka bahkan dalam tahap yang tertinggi, yang paling ekstrim, mereka melakukan bunuh diri. Ini adalah orang-orang yang memiliki paham wibawa tanha, ya. Jadi mereka menganggap setelah kita mati itu kita musnah, tidak akan ada apa-apa lagi, ya. Mungkin fenomena-fenomena ini sering kita lihat di belahan dunia manapun, ya, terutama di dunia-dunia yang tingkat kemajuan perkembangannya tinggi. Kasus bunuh diri itu sangat-sangat tinggi sekali, seperti Korea Selatan, Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara lainnya, ya. Karena mereka merasa kehidupan mereka itu menderita, kehidupan mereka itu, tubuh mereka itu membawa kesengsaraan. Hanya dengan mati mereka bisa terbebas dari penderitaan yang mereka alami. Padahal menurut Sang Buddha bahwa selama keinginan, selama tanha, selama akar dari kehidupan kita itu belum dimusnahkan secara total, selama itu pula kita akan terus lahir meninggal dari satu kehidupan ke kehidupan yang lainnya. Jadi walaupun kita sudah meninggal, kita akan terlahir lagi karena jejak karma, jejak kehidupan kita yang lampau itu masih ada, masih meninggalkan jejak. Beda dengan Sang Buddha dan para arahat, itu sudah tidak meninggalkan jejak lagi, karena perbuatan mereka itu adalah berupa kiriya, bukan dilandasi oleh tanha. Jadi tidak dilandasi oleh nafsu, keinginan atau keinginan yang rendah. Jadi seperti itu. Inilah ketiga keinginan yang menyebabkan manusia terus lahir di dalam samsara ini, dalam mengalami duka, penderitaan, ketidakpuasan secara terus-menerus. Kama tanha, bawa tanha, dan wibawa tanha. Kemudian kita lanjutkan ke kebenaran yang ketiga. Kebenaran yang ketiga adalah kebenaran tentang lenyapnya duka atau dukkha nirodha arya satcha. Jadi di sini diistilahkan dengan nibbana atau kebebasan abadi, ya. Jadi lenyapnya tanha atau padamnya nafsu, keinginan. Untuk menjelaskan nibbana secara linguistik, secara bahasa manusia itu sangat-sangat susah. Makanya Sang Buddha menjelaskannya itu secara negativitas, ya, karena tidak benar-benar bisa dijelaskan secara persis, karena itu di luar keenam landasan indera. Jadi di luar kemampuan kita untuk menjelaskan. Makanya Sang Buddha menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang positif maupun negatif, ya. Beliau mengatakan nibbana itu adalah pantai seberang. Beliau mengatakan nibbana itu adalah kebahagiaan tertinggi. Secara negatif beliau juga mengatakan nibbana itu adalah padamnya nafsu, keinginan. Nibbana itu adalah padamnya tanha, ya. Jadi inilah akhir dari duka atau akhir dari samsara yang kita alami. Jadi duka yang kita alami itu bisa berakhir atau bisa diakhiri dengan tercapainya nibbana. Kemudian yang selanjutnya adalah mungkin ini penjelasan yang cukup penting juga. Mungkin kita berpikir bahwa nibbana itu sama dengan surga. Tidak. Sang Buddha menjelaskan 31 alam
kehidupan, dan kalau tidak salah ada 26 surga. Jadi nibbana itu bukan alam, sesuatu yang di luar 31 alam kehidupan. Jadi jangan salah sangka bahwa mengatakan oh nibbana itu adalah surganya umat Buddha. Tidak. Surga di dalam konsep Buddhism itu ada 26 surga kalau tidak salah. Dan nibbana itu di luar 31 alam kehidupan dan bebas dari kondisi apapun. Dan nibbana, kalau kita mengatakan itu tujuan, siapa yang mencapai tujuan? Tak ada yang mencapai tujuan, tak ada yang dituju, ya. Jadi nibbana itu adalah sesuatu yang tidak terkatakan dan tidak mungkin dijelaskan 100% tepat dengan bahasa manusia. Jadi biar tidak salah paham. Kemudian yang selanjutnya adalah kebenaran tentang jalan Arya berunsur 8 untuk menuju lenyapnya dukkha, atau dikatakan dukkha nirodha gamini patipada Arya saja. Kadang-kadang dikatakan sebagai ekayano mago atau jalan tunggal. Kemudian ada juga mengatakan sebagai jalan tengah, atau apa istilahnya jalan tengah, ada jalan tengah gitu ya, middle way ya. Jadi ini adalah istilah-istilah yang digunakan untuk menjelaskan jalan tunggal untuk membebaskan diri kita dari dukkha dan merealisasi nibbana. Kita akan coba untuk membahas satu persatu. Di sini ada 8 poin, ada 8 ruas jalan Arya berunsur 8 yang akan yang semestinya kita laksanakan secara serempak di dalam prakteknya. Tidak boleh dilaksanakan secara terpisah. Oke, kita bahas satu persatu. Mungkin Anda yang menyaksikan live streaming ini bisa komen di bagian chat ya. Mungkin ya biar Bande tahu kalau Anda menyaksikan, biar ada interaksi. Oke, kita selanjutnya membahas tentang jalan Arya beruas 8. Yang pertama adalah paham yang benar, kemudian pikiran benar, ucapan benar, tindakan benar, hidup benar, usaha benar, konsentrasi benar, dan kesadaran benar. Kita akan bahas satu persatu. Paham benar. Paham benar di sini adalah memahami segala sesuatu yang ada di dunia ini, hakikat diri kita dan dunia ini sebagaimana adanya ya. Jadi paham benar itu lebih ke arah memahami 4 kebenaran mulia itu sendiri ya. Jadi memahami adanya dukkha, sebab dukkha, terhentinya dukkha, dan jalan menuju terhentinya dukkha. Kemudian paham benar yang selanjutnya bisa kita kategorikan di sini adalah memahami tentang hukum-hukum niyama ya. Dunia ini diatur oleh hukum-hukum alam. Kemudian memahami tentang cara kerja hukum karma, cara kerja hukum paticca samuppada atau causes and effect, sebab akibat ya. Dengan memahami ini itu akan mempermudah kita di dalam mempraktekkan dan mempelajari ajaran Sang Buddha ke tahap-tahap yang berikutnya ya. Jadi ini adalah pemahaman yang benar. Kalau paham kita sudah benar,
maka praktek kita pasti akan benar. Analogikanya seperti ini. Kalau kita memiliki pandangan yang salah bahwa Pulau Bali itu ada di Amerika. Kalau orang yang memiliki pandangan salah ini berangkat membeli tiket ke Amerika dan mencari Pulau Bali itu ke negara-negara bagian yang ada di Amerika, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kecapaian, yang terjadi adalah tersesat, ya. Yang terjadi adalah kesia-siaan. Tetapi kalau dia tahu pada Pulau Bali itu ada di Indonesia, bersebelahan dengan Pulau Lombok dan Pulau Jawa, dan dia membeli tiket misalnya dari Medan ke Bali gitu ya, dan dia berangkat, apa yang terjadi? Dia akan menemukan Pulau Bali. Demikian juga pandangan yang keliru, paham yang keliru akan membawa praktek agama yang keliru, ya. Jadi seyogianya umat Buddha yang ingin berpraktek harus memiliki paham yang benar tentang ajaran Buddha, paham yang benar tentang cara-cara bermeditasi, ya. Seperti yang Bante jelaskan di live streaming yang sebelumnya, right attitude, sikap yang benar harus dimulai dengan sesuatu hal-hal yang benar dulu, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pikiran yang benar. Jadi pikiran yang benar itu adalah berisi dengan pikiran-pikiran yang positif dan menjauhi pikiran-pikiran yang negatif. Pikiran benar ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah nekama, atau pikiran yang melepaskan diri dari usaha untuk kesenangan-kesenangan indrawi, ya. Melepaskan diri dari kesenangan-kesenangan dunia, itu disebut nekama, ya. Jadi kayak seperti para biku sangha atau silacarini, atasilani, ya, yang berusaha menjalani kehidupan suci, menjadi pertapa, menjauhkan diri dari kesenangan-kesenangan indera. Itu mereka bisa diistilahkan orang yang memiliki nekama, atau yang berusaha melepaskan diri dari kesenangan-kesenangan duniawi. Kemudian yang kedua adalah abhyapada, atau tidak jahat, meliputi pikiran-pikiran kita itu diisi dengan hal-hal yang baik, cinta kasih sayang gitu ya. Jadi berseberangan dengan niat yang jahat, bertolak belakang dengan kecemburuan, bertolak belakang dengan hasrat untuk menyakiti orang lain, ya. Jadi ini dikatakan sebagai abhyapada, atau tidak memiliki niat jahat, atau hati selalu, pikiran selalu diisi dengan cinta kasih dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga adalah awihimsa, tidak kejam, ya, tidak membunuh, tidak menyakiti, ya. Jadi ini mengisi pikiran kita itu dengan pikiran-pikiran yang welas asih, ya, tidak memiliki unsur kekejaman kepada makhluk lain. Jadi disinilah bagaimana kita mengisi pikiran kita dan dengan ketiga poin ini. Yang pertama adalah nekama, abhyapada, dan awihimsa. Kalau wihimsa itu adalah kekejaman, ya. Kalau awihimsa itu tanpa kekejaman. Kemudian yang selanjutnya adalah ucapan benar. Jadi orang yang ingin melaksanakan kebaikan, dia juga hendaknya menjaga ucapannya agar senantiasa benar, menjaga ucapannya agar senantiasa tidak menyakiti. Karena ada istilah yang mengatakan mulutmu harimaumu, atau lidah lebih tajam dari pedang. Kalau kita tidak menjaga ucapan kita, itu bisa menjadi sumber konflik, itu bisa menjadi sumber permusuhan, itu
bisa menjadi sumber bencana bagi orang lain dan bagi diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dengan ucapan kita. Ada beberapa poin yang melandasi sebelum kita berucap sesuatu yang harus kita renungkan. Yang pertama adalah ucapan itu benar. Kalau ucapan itu tidak benar, kalau ucapan itu berisi kebohongan, berisi fitnah, dan berisi keraguan-raguan, mending tidak diucapkan. Ya, itu yang pertama. Syarat ucapan itu boleh diucapkan adalah satu, ucapan itu benar. Kemudian yang kedua adalah ucapan itu beralasan. Kita mengucapkan itu ada alasannya, dan alasannya adalah positif, bukan karena kita ingin mengadu domba orang yang satu dengan orang yang lain, atau karena kita ingin membuka aib orang tersebut ya. Jadi mempunyai alasan yang positif, yang penting gitu ya. Misalnya kita mengatakan ini dengan alasan bahwa ini penting untuk kebaikan dari orang itu ya, seperti itu. Ucapan itu beralasan. Kemudian yang selanjutnya adalah ucapan itu berfaedah. Ucapan itu bermakna, membawa manfaat, membawa kesejukan bagi orang yang mendengarnya. Kalau ucapan itu tidak berfaedah, hambar, dan tidak membawa sesuatu emosi yang positif bagi yang mendengarkan, atau bahkan bagi diri kita yang mengucapkan, mending ucapan ini tidak diucapkan. Kemudian yang selanjutnya adalah ucapan itu tepat pada waktunya ya, tepat pada waktunya. Ada hal-hal yang benar, ada hal-hal yang baik gitu ya, tidak salah, tidak berbohong, tetapi kalau diucapkan tidak tepat pada waktunya, yang bisa membahayakan orang lain, itu dikatakan juga ucapan yang tidak tepat. Contohnya seperti apa? Misalnya orang yang lagi kena mungkin serangan jantung gitu kan, kemudian tiba-tiba kita mau ngasih dia informasi, dia lagi di rumah sakit gitu, seorang nenek-nenek gitu ya, mungkin kemarinnya dia membeli lotre gitu kan, dan kita mau ngasih tahu padahal dia lagi posisi dalam sakit jantung gitu. Kita mau ngasih tahu bahwa dia itu menang lotre. Apa yang akan terjadi? Luapan emosi, luapan kekagetan dari si nenek itu bisa membunuh si nenek ini. Karena apa? Jantungnya lagi lemah. Sedangkan ekspresi emosi dari sebuah kemenangan, bayangan akan mendapatkan uang yang sangat besar, itu sangat-sangat besar sekali, dan bisa membunuh, bisa meningkatkan detak jantung si nenek ini. Inilah contoh bagaimana ucapan itu tepat waktu, tidak berbohong gitu ya. Tetapi kalau ucapan itu harus diucapkan tepat waktu, karena walaupun itu benar, itu bisa merugikan diri sendiri dan bisa merugikan orang lain ya. Jadi ini, jadi ucapan itu benar, kedua ucapan itu beralasan, ketiga